Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat privat dari FFLOP yang berbahagia, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga keberkahan, keberlimpahan senantiasa milik kita semuanya. Anda menjadi sosok yang selalu cerdas, ceria, ya, sehat walafiat, badan bugar prima luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki dari arah mana saja tidak disangka-sangka, penghasilan 5 miliar satu bulan. Amin. Memiliki aset minimal 10.000 dinar. Amin. Bisa haji dan menghajikan, omset dan omsetnya mengalir terus ya. Amin. Ya, teman-teman semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Rezeki nggak habis-habis seperti air zam-zam yang terus mengalir. Sahabat ada di mana-mana. Amin. Yang belum sehat segera sehat kembali, disembuhkan, diangkat penyakitnya. Kita semuanya insya Allah wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat, ditempatkan di surga terbaik, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir di awal waktu ya, tadi nungguin. Tadi saya sempat memutar sebuah video singkat ya, 5 menit ya, videonya saya ulang 2 kali mengenai tips mengatasi rasa cemas ya. Kenapa kok dalam perjalanan hidup kita yang kita inginkan adalah ajaib, tapi ketika ada persoalan ternyata cemas mudah datang secara tiba-tiba ya kan? Apa yang menjadi akar persoalan itu? Ternyata tidak lain dan tidak bukan karena ada kekosongan jiwa spiritualitasnya yang belum terisi dengan baik ya. Jadi gelas ya kosong, benar-benar kosong, bukan mengosongkan gelas, tapi gelasnya kosong tidak diisi gitu. Nah, malam hari ini kita akan mengisi gelas yang kosong tersebut dengan ilmu yang akan dibawakan secara menarik oleh gurunda kita Bunda Susan Arkanisa ya. Bagaimana caranya nanti kita mengenal tanda Allah itu dekat ya. Sebelumnya saya izin reminder buat teman-teman semuanya ya. Jadi dalam perjalanan waktu kita belajar ya sekian lama, ada yang sudah mengikuti RFFLOP dari semenjak pertama adanya, kemudian ada juga yang keluar kemudian masuk kembali ya, kemudian ada yang baru gitu. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung bersama di privat RFFLOP. Dalam perjalanannya ya, tadi seperti yang video sudah saya putar tadi, yang tidak mudah itu apa dalam hal belajar? Konsistensi ya teman-teman semuanya, konsistensi yang tidak mudah. Kadang kita menjadi orang manusia yang mudah terpapar energi kurang positif itu karena kita tidak ingat tujuan kita berjalan di muka bumi itu. Untuk apa kita berjalan ya di dunia? Dari hadis qudsi yang sudah disampaikan bahwa ya, aku menciptakan kamu wahai manusia adalah untukku ya, tapi dunia aku ciptakan untuk kalian. Jadi bumi ini tempat kita berpijak ya adalah sebuah fasilitas dari Allah. Nah, ketika kita diberikan sebuah fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya kita manfaatkan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya. Di bumi ini ada apa sih ya? Semua harta benda yang kita inginkan ada, mau mobil, mau rumah, kemudian ada emas, ada berlian gitu kan. Sebenarnya itu mudah saja kita dapatkan supaya bisa merasakan surga sebelum surga gitu kan. Karena Allah bilang di hadis qudsinya bahwa dunia ini Allah ciptakan untuk kita semuanya, maka baik-baiklah kita yang ada di dunia ini gitu ya. Dan jangan melupakan tujuan akhir kita untuk merasakan surga yang sebenarnya gitu ya. Jangan karena terlalu sibuk fokus kepada dunia gitu, maka kita melupakan porsi kita menuju ke akhirat nanti. Nah, malam hari ini kita akan mengenali bagaimana si Allah itu bisa
merasakan Allah itu benar-benar dekat gitu, merasakan benar-benar ada gitu. Salah satunya tadi ya, bahwa kita harus fokus belajar dan berjuang ya. Kemudian kita harus fokus menjadi orang yang selalu melayani gitu, tiada henti seperti matahari memberikan sinarnya. Nah, caranya bagaimana bisa menjadi matahari ya, dengan memberikan sinarnya bagi orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman harus perbanyak rasa syukur. Nah, ketika kita bersyukur, maka nikmat kita ditambah. Ketika ada persoalan apapun itu, kita harus mudah untuk menerima tumbukan yang terjadi, setidak nyaman apapun. Ya, meskipun ada jeda mungkin ya. Saya sendiri kalau ada tumpukan pasti ada jeda gitu, tidak mungkin langsung wow keren gitu ya, tergantung dari situasinya. Kalau memang situasinya bisa membuat saya wow keren seketika, ya saya langsung rilis seketika itu. Tapi yang namanya ujian kan pasti ada levelnya, pasti ada tingkatannya gitu ya. Kadang-kadang mudah bisa kita lalui hari itu juga. Kadang-kadang yang tidak mudah harus ada proses dan waktu untuk merilis gitu ya. Kemudian untuk memforget, melupakan itu, dan lalu memforgive, memaafkan orang yang telah membuat hati kita menjadi tidak nyaman gitu. Nah, bagaimana kita bisa RFF dengan cepat dan mudah? Tentunya kita butuh konsistensi belajar, ya kan? Sekelas Panas aja mesti belajar. Kenapa kita belajar kemudian nggak belajar gitu kan? Nah, meskipun kita sudah pernah ajaib, tapi Allah itu akan selalu mengupgrade diri kita, mengupdate diri kita dengan persoalan-persoalan yang baru. Walaupun mungkin itu intisarinya cerita yang lama, tapi Allah bungkus dengan bungkus kado, bungkus permen yang berbeda warna gitu ya. Kadang-kadang kita tidak ingat jurusnya bagaimana membuka product of candy itu gitu. Maka kita butuh ruang, kita butuh kelas, kita butuh orang yang mengingatkan, kita butuh untuk berkomunitas, kita butuh ya kan punya teman-teman yang gitu, saling menyayangi dan saling sending lah. Kita butuh untuk belajar gitu kan, bukan sebagai kebutuhan dari mentornya gitu, kebutuhan acara rutinitas dari mentornya, tapi memang karena kita yang butuh. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bagaimana caranya membuka bungkus-bungkus permen yang baru tersebut, membuka perisai-perisai atau lapisan-lapisan kulit bawang yang kita miliki. Kadang kita perlu diingatkan oleh orang lain gitu. Ya, walaupun nanti pasti akan ketemu permen manisnya, tapi kalau tidak ada teman yang membersamai, teman yang satu frekuensi, atau tidak punya mentor gitu kan, tidak mudah, benar-benar tidak mudah gitu. Nanti yang ada kita akan bingung sendiri gitu. Misalnya kayak gini, ambil contoh, mohon maaf ya Bunda Murti. Bunda Murti adalah seorang pegawai gitu ya. Bunda Murti adalah seorang pegawai di sebuah RS gitu. Ketika mengenal ilmu MR, datang dengan air mata. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan pengarahan ilmu MR, air mata itu berubah menjadi mata air. Nah, ketika mata air itu sudah mengalir gitu kan, mata air itu sudah mengalir untuk kemaslahatan orang banyak, kebutuhan orang lain juga gitu kan. Bunda Murti bisa mengajak orang untuk belajar, kemudian Bunda Murti melebarkan sayapnya untuk berbisnis. Nah, ketika berbisnis itu pasti muncul persoalan yang baru. Benar nggak Bunda Murti? Bagaimana cara packing, bagaimana cara ngitung ongkir gitu kan, bagaimana jika ada customer komplain gitu kan. Itu juga butuh ilmu-ilmu baru gitu yang harus kita lalui dengan cara apa? Belajar teman-teman. Kalau kita tidak mau konsisten dan belajar mana rezeki apa, ada ilmu packingnya sebenarnya ada gitu. Adanya dari mana ya? Kalau teman-teman mau bertanya gitu. Kalau teman-teman nggak mau bertanya, diem aja gitu kan. Bunda Susan punya ilmu itu, bagaimana membungkus pakai bubble wrap, dibungkus lagi pakai kardus supaya nggak penyok karena dilempar-lempar di jalan. Itu kelihatannya ilmu sepele, tapi itu penting gitu untuk teman-teman yang memulai bisnis online gitu kan. Apalagi bisnisnya pakai jasa titip gitu kan, pakai ekspedisi dan lain sebagainya gitu. Dan kita harus selalu berkomunitas untuk membangun sebuah rasa teman-teman. Dan di sana ada peran Allah juga. Nah, bagaimana cara mengenali tanda-tanda itu gitu? Bagaimana cara kita tahu bahwa Allah membersamai kita dalam saat kita membungkus gitu, atau saat kita mempromosikan produk kita, atau mungkin saat ada kejadian-kejadian yang lain yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya gitu. Nah, inilah pentingnya mengasah ilmu setiap
pekan ya. Kalau setiap pekan aja kita nggak mau untuk mengupgrade, mau kapan lagi ya? Ini baru diasah 1 minggu sekali. Kalau teman-teman dikasih 1 minggu 2 kali juga belum tentu mau gitu kan. Apalagi yang dikasih setiap hari. Bisa pusing gitu kan, belum tentu bisa prakteknya. Nah, maka kita maksimalkan apa yang kita mampu hari ini kita kerjakan dengan rasa yang bahagia, rasa yang konsisten, rasa yang berani untuk berubah gitu kan. Caranya gimana? Gitu. Dengan menjadi raja untuk diri kita sendiri, bukan raja untuk orang lain. Gitu ya, tadi kemarin malam sudah saya sampaikan. Kalau kita ingin menjadi raja buat orang lain, akhirnya kita maksa orang lain untuk berubah. Ya kan? Saya ingin menguasai suami, saya ingin menguasai anak, saya ingin menguasai harta warisan, misalnya kayak gitu. Ya, ada hal sepele aja membuat kita sakit hati. Ya, nah seperti itu. Kalau ingin menguasai orang lain, memerintah orang lain, tapi yang harus kita perintah adalah diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita memacu semangat, motivasi, dan integritas, ya, konsistensi yang kita miliki sendiri. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa musuh kalian yang paling besar adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa menjadi seorang raja untuk diri kamu sendiri, berarti kamu bisa memerintah diri kita sendiri supaya jangan lalai, jangan malas gitu, harus tetap konsisten, rajin, terus belajarnya semangat gitu, dan lain sebagainya. Inilah teman-teman ilmu magnet rezeki. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ilmunya dalam banget gitu. Ilmu menuju ma'rifatul, untuk merasakan keajaiban surga sebelum surga. Lalu gimana sih supaya kita bisa mengenali bahwa tanda Allah itu dekat, ada di sekeliling kita, sedekat urat leher. Ya kan? Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Tidak berlama-lama, tidak berpanjang lebar, saya mengingatkan teman-teman kita, siapkan buku catatannya, siapkan air doanya, siapkan daun pandannya, adakah garam ruqyahnya. Ya, teman-teman semuanya sudah siap semuanya ya, buku catatannya sudah siap. Nah, kita sambut bersama-sama dengan gembira dan bahagia. Malam ini kita akan mengenali tanda bahwa Allah itu dekat bersama Bunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berbahagia sekali melihat sahabat cerah ceria ya di pagi hari ini karena masih segar bugar gitu ya, berkah dari riyadoh yang kita rutin lakukan. Nah, riyadoh yang kita lakukan itu sejatinya adalah rutin untuk membuka perisainya. Setiap hari amalan-amalan telah disampaikan di grup ya. Kebersamaan kita bergandengan tangan ya untuk bisa melakukan amalan itu dan saling mengingatkan. Alhamdulillah berkahnya banyak sekali ya. Seperti tak ada kata ya, tanda kutipnya meruginya, tidak ada ruginya, untung terus-menerus. Karena apapun yang kita keluarkan saat kita untuk ilmu ya, untuk meraih ilmu dan untuk beriadoh, maka itu diganti ya dengan berlipat-lipat. Rasulullah katakan, man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Melihat dari arti ya apa yang Rasulullah katakan di sini, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju keajaiban. Keajaiban di sini surga, ya. Karena kita masih ada di dunia, ya. Sepilnya dari rasa surga itu adalah ketenangan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran yang kemudian kita dapatkan. Dan itu dibuktikan betul-betul dari teman-teman ya yang sudah sekian tahun ya ikut riyadoh, bagikan tidak mau lepas gitu ya. Yang lepas ya akhirnya maaf merugi sendiri gitu ya, karena di luaran belum tentu dapat formula yang selengkap ini gitu ya. Kemudian juga harus mengulang dari bawah lagi, bisa jadi seperti itu. Pada waktu kita mau seperti bersusah-susah gitu kan, awalnya kayak dipaksain, bismillahirrahmanirrahim, paksain gitu ya, menempuh jalan yang awalnya pakai logika, ya kok seperti ini, seperti tidak mudah gitu kan. Tapi setelah dirasakan energi dari riyadoh itu, ternyata lama-lama terasa nikmat gitu ya, terasa menyenangkan gitu. Nah, pada waktu sahabat merasakan bahwa kita mau ada Zoom, kita mau belajar gitu ya, kemudian sahabat merasakan bahagia di sana seperti
sudah excited gitu ya, menanti-nanti hari itu, waktu itu, saat itu, maka di sanalah teman-teman, tak pakai lama, keajaiban-keajaiban itu akan beruntun berulang-ulang berdatangan. Pada waktu sahabat sudah mulai ketagihan dari sebuah riyadhah ataupun ilmu, karena sudah merasakan manfaatnya. Tentu pada waktu sudah ajaib itu ya ada rasa ketagihan di sana. Ketagihan apa? Ketagihan rasa surga tadi. Karena kita dimudahkan mendapatkan ada kemudahan-kemudahan itu. Ya bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar ya bagaimana kita bisa mengenali tanda bahwa Allah itu dekat ya. Besok suami tetangga. Oh iya. Alhamdulillah. Besok suami tetangga yang belum sehat, alhamdulillah mau ikut ya. Siar Magnet Rezeki ya melalui jalan terapi. Karena kita di sini memang sesuai dengan passionnya ya. Alhamdulillah passion saya adalah sebagai seorang pembisnis, kemudian saya sampaikan trik-trik bagaimana jualan laris gitu ya. Dan ternyata skill itu ya muncul kembali, ada skill-skill yang lainnya ya. Terutama adalah yang saya pelajari ada di titik alpa di sini gitu ya. Di titik ada di sebelah pundak kiri itu ya, untuk terapi sebuah penyakit gitu ya. Penyakit yang mungkin di situ skala ringan ya atau skala berat. Nah, skala berat ini memakainya energi delta ya. Saya memang ada gabung ya dengan ada beberapa materi yang telah saya terima dari tahun 2007 dan itu sangat bermanfaat bagi diri kita semua yang mau meraih aneka keajaiban. Alhamdulillah akhirnya dengan ada terapi nafas ya, kemudian juga kita ada di sana juga ada terapi Quranic vibration yang dilaksanakan dengan bahagia di sini juga ya. Jadi nanti kita akan laksanakan ya terapi Quranic vibration yang tentunya juga ada di sana tahadus nafasnya. Tarik nafas, merasakan nafas itu masuk dengan penuh kesejukan, dengan kesadaran, kebahagiaan, kesejukan gitu ya. Kita berlatih untuk nafasnya tidak sependek itu gitu ya. Karena orang yang nafasnya pendek cenderungnya dia tergesa-gesa ya, kemudian cepat putus asa, pengennya cepet-cepetan gitu. Coba diamati. Akhirnya pada waktu belajar 3A, Bunda saya belum bisa sepanjang itu. Tidak apa-apa. Berusaha lagi nanti diulur ya, berusaha lagi untuk bisa diperpanjang, lama-lama bisa. Ya akhirnya bisa satu nafas itu 5 Al-Fatihah bisa ya, kemudian bisa 7 Al-Fatihah. Mungkin memang di sana ya tidak sesuai ya tartilnya gitu ya, tetapi memang ini mengejar angka. Dan saya pernah mendengarkan materi dari Ustadz Nasrullah, memang pada saat kita di sana ada target ya, kita memang akhirnya memakai ada cara bacaan yang seperti itu untuk memperoleh perolehan yang sesuai kita inginkan gitu kan. Karena di sana ada tujuan tertentu yaitu untuk bisa mengumpulkan nilai baik dan itu sah-sah saja gitu ya. Nah, pada saat teman-teman ya merasakan nafas yang semakin panjang ya, tidak sependek itu, ternyata terjadi ada perubahan baik ya, ada di hormon yang ada di tubuh kita ya. Hormon yang bernama kortisol itu mulai melarut ya, ditekan gitu ya, mulai menipis gitu kan. Tumbuhlah mengucur banyak hormon kebahagiaan. Nah, saat hormon kebahagiaan itu sudah muncul, tak terasa ya ada organ yang ada di otak kita ini ya, dengan sinergi yang ada di panca indera kita dan ada indera lain yang ada di kuantum kita, itu seperti sinergi Allah yang maha mengaturnya, kemudian memunculkan ada seperti cahaya dan disitulah ada intuisi, ada petunjuk gitu kan, ada juga suara-suara kebaikan gitu kan. Nah, tumbuhlah ada ketenangan, tumbuhlah ada kenyamanan ya. Setelah itu lanjut lagi, riyadhahnya lanjut lagi, muncul ada keajaiban. Diawali dengan ketenangan dan kemudian dilatih lagi, belajar kembali, nanti dipraktekkan lagi. Terkumpullah ya aneka keajaiban yang kita bisa rasakan ya dengan masuk ke gua keajaiban dan ala magnet rezeki ini ya. Pada waktu Ustadz Nasrullah ya saat itu ya sering ada Al-Kafi ya di Jumat pagi gitu ya. Teman-teman ikut saja ya. Kemudian di sini ya Al-Waqiah berjamaah yang diawali dengan ada tausiah-tausiah yang mengiringinya, yang mengantarkan kepada perbaikan dari spiritual meter teman-teman semua menuju ke spiritual meter positif ya. Di sana
banyak terjadi keajaiban saat spiritual meter kita sudah menuju ke spiritual meter positif. Yang awalnya pada saat kita belajar, sebelum belajar magnet rezeki, itu kita sering baper, nangis-nangis, marah-marah gitu ya, kepikiran gitu kan, keakuan, cepat tersinggung gitu kan. Nah, pada saat mulai ada data-data positif masuk ke dalam diri kita ya, melalui pendengaran yang kita dengarkan materinya, audionya gitu ya, mulai melihat ada dari penglihatan ya, apa kata mentor, apa kata Ustadz Nas ya, kemudian juga ada dirasakan ya dengan sentuhan dengan teman ya, bersalaman mungkin, berpelukan ya dengan sesama jenis gitu ya, tentunya ada di magnet rezeki. Kemudian merasakan warna rasa yang berbeda, kok ada sejuk ya, ada nyaman gitu ya. Nah, pada waktu kita panca inderanya ya bergetar di sana, menangkap dari energi magnet itu, magnet rezeki itu yang tertransfer di sana, ada ilmu-ilmu yang bagus ya, bahasanya yang sangat sederhana gitu ya, tapi mudah diterima gitu, menjadikan data-data baik ya ada di kuantum kita mulai muncul, mulai ada ya, kemudian mulai menjumplah, menambah, dan merubah karakter. Nah ini, merubah karakter yang ada di dalam tubuh kita. Tentu karakternya lebih positif, makin positif lagi. Rasa marah-marah mulai terkurangi, tersinggungnya juga mulai meminimalisir gitu ya. Kemudian sukanya memaafkan, memuliakan orang lain, kemudian membahagiakan ya, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik. Konsumen mana yang tak akan ya, followernya ya terus semakin bertambah, yang tidak akan lengket gitu ibaratnya. Follower mana yang tidak akan lengket, pasti melengket ya, dengan ada pelayanan yang super power seperti itu. Pada waktu sudah selesai belanja ya, amanilah bunda, titip DJ, hati-hati di jalan gitu kan, diberikan ada doa-doa yang terbaik. Jadi akhirnya di dalam pikirannya pada waktu butuh sesuatu hal yang Bapak Ibu teman-teman di sini sediakan, akhirnya teringatnya adalah toko dari Bapak Ibu, jualan dari Bapak Ibu. Tidak teringat dari yang lainnya, teringatnya adalah pelayanan yang menyejukkan itu. Itulah magnet yang sejati Bapak Ibu, karena di sana ada spiritual meter plus 6, ada ketulusan. Dan pada waktu kita berikan ada energi langitan itu tak mudah memudar ya, lebih lama, lebih kekal gitu kan, karena di sana ada zikir, ada mengingat Allah yang mempunyai super power energi itu. Kemudian kita mendownloadnya dengan apa? Dengan menyebut namanya melalui zikir, melalui Asmaul Husna gitu ya. Dan malam hari ini nanti kita juga akan menggetarkan itu semua, menvibrasikannya. Akhirnya terutama adalah perbaikan ya di dalam kuantum kita, di dalam pikiran dan rasa kita menjadi lebih positif. Dan ternyata di sana sahabat ada rahasia di baliknya yang membersamai dari pancaran pikiran dan juga ada pancaran rasa kita, niat kita yang tulus ya, itu dibersamai dengan nafas. Maka nafas kita itu akan merekam setiap apa yang kita pancarkan, apa yang kita download bersama nafas yang kita serap, maka terhamparlah ada LOP Bapak Ibu yang mudah nyata. Tetapi sebelumnya, pada waktu kita belum belajar magnet rezeki, nafas kita tercampur ya di sana ya. Ada nafas yang mengandung proyeksi kemarahan, ada kedongkolan, kekecewaan ya, ada rasa gelisah, ada khawatir, bahkan marah, dendam gitu kan. Pada seseorang ada kebencian. Bayangkan teman-teman, pada waktu nafas itu ada di dalam tubuh, ternyata dia merekam setiap apa dari pikiran, setiap apa yang ada di pikiran dan ada di rasa. Akhirnya berproses ada di tubuh, kemudian saat menghembuskan itulah mencipta. Proses mencipta. Maka yang terjadi bagaimana? Saya sudah sholat bunda, saya sudah ibadah. Semakin bertambah usia, kenapa saya malah bertambah hutangnya gitu kan. Jangan tanya keluar, tapi tanya ke dalam diri. Setiap nafas yang terhirup ada pancaran pikiran apa dan ada vibrasi rasa apa di sana. Apakah ada rasa spiritual meter yang belum positif? Maka yang hadir adalah seperti itu. Karena alam semesta raya ini, perusahaannya Allah ini merekam juga ya apa yang kita pancarkan, terutama dari rasa.
Ya, Allah mendengarkan ya doa-doa kita itu bukan dari kata-kata. Yang terbesarnya adalah dari rasa, pancaran dari rasa. Kalau dari kata-kata mungkin kita menyampaikannya hanya 5 kali gitu ya di setiap selesai sholat gitu kan. Tetapi kalau dari rasa dan juga dari pikiran, maka itu bisa jadi ya 88% ya, menjadi seperti 20.000 ya 60.000 ya 60.000 reaksi ya keluar, dan di situ jadi doa. Maka tak ada lain, kita di sini selalu untuk belajar itu adalah untuk memasukkan data-data positif. Maka tak mengherankan bagi yang rutin berlatih ya, membuka kameranya siap ya untuk mengakses ya data-data baik ini, untuk bisa mendengarkan, menatapnya ya, kemudian bisa merasakannya, kemudian mencium ya bau ruangannya, walaupun itu dari ruangan teman-teman sendiri-sendiri. Di sana memproses, menyaksikan ya bagaimana indahnya dari ilmu magnet rezeki ini disampaikan. Oh, Masya Allah. Terjadilah besok ada proses yang positif karena data yang masuk adalah data-data brilian. Masya Allah. Alhamdulillah, kita akan belajar di sini ya malam hari ini. Tentu teman-teman semua semangat karena tadi sudah disapa dan juga dicek salam semangatnya oleh Bunda Pita. Tak berlama-lama, saya langsung saja bagaimana kita mengenali ya tanda Allah itu dekat ya melalui hari ya yang kita peringati ya pada hari ini, yaitu kita memperingati ada hari raya Idul Adha ya. Teman-teman, pada saat hari Selasa kemarin ya, kita berada di hari yang sangat istimewa. Bahkan Ustadz Nas akhirnya menggelar ya sebuah pertunjukan atau di sana muhasabah bersama gitu ya. Banyak yang menggelarnya ada di hotel ya, kemudian ada di rumahnya juga gitu. Tapi berkaitan dengan itu yang di Batang nggak bisa ya, karena harus ada terapi syukur ya di Insan Mulia gitu kan. Nah di sana ada muhasabah ya, puasa Arafah itu ya, untuk bisa memperingati ya, ikut berbahagia dari banyak sekali jamaah haji yang ada di sana yang juga sedang berkumpul ya di Padang Arafah. Nah pada hari Selasa itu hari yang sangat istimewa karena kita semua bismillah ya, semua melaksanakan ada puasa Arafah. Mungkin ada yang sempat sahur, ada yang tidak gitu ya, tapi masih ada cadangan energi, bismillah kuat gitu ya, dengan bahagia menjalankan ibadah puasa Arafah itu. Alhamdulillah. Nah jutaan umat Islam berkumpul ya ada di Padang Arafah tersebut. Kita bisa melihat ya melalui tayangan yang ada di internet, mungkin ya ada di televisi, mereka berdoa ya, menangis ya. Menangis bukan berarti sedih, bukan, bisa jadi haru gitu ya, haru seru di sana, suasananya beda busuk luar biasa ya. Nah kemudian memohon ampunan, berharap pulang ya dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Nah bagi kita sahabat semua yang ada di sini yang tidak sedang berhaji, Allah tetap menghadiahkan ya kepada kita kemuliaan lewat puasa Arafah yang kita jalankan. Seolah-olah Allah katakan kepada kita, meski kau tidak berada di Arafah, aku tetap dekat denganmu. Datanglah kepadaku dengan hatimu. Nah hati kita dekatkan, ditandai dengan kita mau mengendalikan diri ya dari makanan, ya dari hal-hal yang membatalkannya gitu ya. Akhirnya kita menjalankan ada puasa. Nah puasa Arafah itu sahabat bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja seperti halnya ada di puasa Ramadan ya. Pada saat itu kita berlatih untuk bisa menenangkan jiwa, menenangkan pikiran dan hati kita. Kita berlatih untuk melembutkan hati, mengosongkan diri ya. Lalu hati kita agar lebih mudah merasakan kehadiran Allah. Nah, saat kita puasa tentu ya pikiran kita lebih tenang gitu ya. Dan badan itu malah menjadi lebih sehat. Bahkan akhirnya saya ada seperti janji gitu ya. Maksudnya enggak janji yang kayak gimana gitu, enggak ya. Saya akhirnya Mas gimana Mas, yuk kita untuk rutinkan yuk puasa gitu kan. Puasa Senin Kamis Mas, keren ini Mas gitu kan. Kita janjian gitu. Ya bismillah Bismillah Allah lancarkan ya, dan semangat ini akhirnya nanti bisa tertular ke anak-anak kita gitu ya. Nah akhirnya hari Rabu ya kemarin bismillah menyeluruh ya. Jadi kita sambut ya ada hari raya Idul Adha ya.
Dan di sana bukan sekedar kita menandainya dengan menyembelih hewan kurban saja, bukan. Tetapi adalah hari di mana kita mengenang sejarah cinta yang luar biasa. Cinta siapa? Cintanya Allah ya kepada dua makhluk yang dicintainya tentu ya. Dan juga adalah cintanya seorang ayah kepada anak, cintanya anak kepada ayahnya, dan juga cintanya ayah dan anak ini kepada penciptanya, yaitu kepada Allah. Nabi Ibrahim setelah menunggu bertahun-tahun ya untuk bisa dikaruniai seorang anak, akhirnya hadirlah ya Nabi Ismail yang sangat dicintainya. Namun justru pada saat yang sangat ya, didambakan bahagianya mempunyai ada seorang yang dicintainya itu, ujian ternyata datang. Dalam mimpi, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri yang begitu dicintainya. Bayangkan sahabat, bukan sesuatu yang beliau benci, bukan sesuatu yang mudah dilepaskan, tidak gitu ya, melekat akhirnya gitu ya, tidak mudah dilepaskan. Bagaimana sih akan ya gitu, tetapi adalah sesuatu yang paling dicintai, dan disitulah letak ujian terbesar ya di dalam kehidupan dari seorang manusia, bisa jadi pada diri kita. Nah, di sana ada Nabi Ibrahim. Nah, seringkali sahabat, Allah menguji kita bukan lewat dari yang tidak kita sukai, tapi lewat dari arah yang paling kita sukai, yang paling kita genggam di sana. Seperti halnya saya pernah ya. Jadi waktu itu saya ada persoalan ada di bisnis, akhirnya ada seorang teman mengatakan, "Bunda melekat banget sih sama bisnis gitu." Cinta banget tuh sama bisnis kayak gitu kan. Akhirnya ada yang harus dilepas itu gitu kan. Saya sebenarnya malu gitu kan. Iya ya Allah ampuni aku gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Allah menguji kita bukan lewat yang tidak kita sukai, tetapi adalah lewat dari hal yang paling kita sukai, yang paling kita genggam. Lewat dari rasa nyaman yang ada. Lewat apa? Ada ego kita, lewat rasa memiliki kita, lewat ketakutan akan kehilangan. Nah, namun yang membuat kisah itu begitu agung, sahabat, adalah jawaban itu semua untuk kita, Bapak Ibu. Karena apa? Saat itu Nabi Ibrahim memilih taat. Nah, kalau kita bagaimana? Menolak-nolak tuh kayak saya. Aku gak mau itu tuh usahaku gitu, menolak-nolak ya 2 tahun lama kan, akhirnya ada ajaib-ajaib gitu kan. Nah, coba langsung taat aja gitu kan ya. Akhirnya cepat sekali ajaib gitu kan. Saat itu Nabi Ibrahim memilih taat. Kemudian Nabi Ismail juga ridho dengan ketegaran hatinya, dengan kebersihan jiwanya, berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Bismillah, engkau akan dapatkan. Aku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah. Seorang anak dengan jiwa yang besar, padahal perintah untuk menyembelih dirinya, tetapi diterima dengan selapang dada itu, bagaikan kita ada tumbukan, wow keren, langsung pasrah aja gitu ya. Tapi terus semangat, tetap semangat. Dan di titik itulah cinta mereka berdua kepada Allah bertemu dengan ketaatan. Maka Allah hadir dengan kasih sayangnya. Allah hadir dengan keajaibannya. Allah ganti Nabi Ismail itu dengan seekor sembelihan, yaitu seekor domba. Dan sejak itulah korban menjadi syariat hingga hari ini ya, untuk kita jalankan. Maka makna korban bukan sesungguhnya hanya menyembelih kambing atau sapi, bukan teman-teman, tetapi adalah menyembelih segala sesuatu yang membuat hati kita jauh dari Allah. Coba teman-teman, makna dari kita berkorban bukan kemudian loh aku sudah korban, bukan, tetapi justru maknanya adalah menyembelih kesombongan kita, keangkuhan kita. Aku punya, disembelih. Untuk apa? Kita bisa merendahkan hati kita. Menyembelih luka lama, maknanya adalah untuk menyembuhkannya. Karena ada rasa ikhlas di situ, maka mudah sekali nanti tersembuhkan dari luka-luka lama ya. Ada sakit hati, ada dongkol, itu mudah dilepaskan. Disembelih luka lama itu yang belum juga bisa dilepaskan, dengan kita mau berkorban, bagaikan kita melepaskan luka itu.
Lalu apalagi menyembelih sifat amarah kita yang bisa jadi masih kita simpan menjadi dendam. Dia akan melarut, akan pergi. Menyembelih rasa takut kita, takut kehilangan, takut kekurangan. Yang tidak percaya dengan janji Allah bahwa pada saat mengeluarkan satu untuk kebaikan, Allah akan ganti 10 kali lipat minimalnya. Bahkan bal yasda. Nah, menyembelih rasa takut, akhirnya kita berani mengeluarkan gitu ya, dengan ada ya Hanan ya Manan ya Fatahu ya Razak ya Honi ya Muhni Zulkuwatil Matin Urzukni, ya Allah, berapapun yang saya keluarkan, saya tidak nawar-nawar harga kambing itu gitu ya. Jadi tidak usah nawar teman-teman ya, kalau mau beli kambing untuk korban ditawar sampai mepet gitu, tidak usah ya, karena itu menjadi nanti ya tumpangan teman-teman sendiri, menjadi kendaraan teman-teman sendiri. Pilih yang terbaik, pilih harga yang terbaik gitu ya, karena itu menjadikan juga nanti ya harta teman-teman sendiri akan kembali untuk sahabat sendiri. Kemudian apalagi menyembelih keterikatan berlebihan kita tentang dunia. Agar apa? Agar nanti digantikan dengan lebih baik sesuai dengan keikhlasan kita. Dan bisa jadi sahabat, kita semua di sini bisa jadi ataupun ya ada di luar sana adalah Ibrahim itu. Yang setiap Ibrahim itu memiliki Ismail yang lainnya masing-masing. Nah, mungkin Ismail itu berupa apa? Harta yang paling dia banggakan. Ismail itu berupa apa? Jabatan yang paling dia pertahankan. Ismail itu berupa kedudukan yang paling dia takutkan akan kehilangan. Nah, Ismail itu bisa jadi adalah seseorang yang terlalu kita merasa memilikinya dalam hati kita, menggenggamnya. Dan ingat, Allah tidak benar-benar meminta Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tidak. Allah hanya ingin Ibrahim menyembelih rasa memiliki anak yang berlebihan terhadap putrandanya, yaitu Nabi Ismail. Karena seringkali yang membuat manusia jauh dari Allah bukan karena tidak punya cinta, tetapi adalah cintanya yang melebihi cintanya kepada Allah, itulah akhirnya Allah mengujinya. Nah, saat hati kita terlalu melekat dengan dunia, disitulah ujian dimulai. Coba sekarang sahabat, amati di dalam diri sendiri. Sekarang masih ada tumbukan apa? Coba teman-teman, coba lihat. Masih ada rasa tak nyaman apa? Saya masih marah bunda sama suami saya, misalnya contoh gitu. Kenapa saya disalah-salahin terus gitu? Berarti di sana masih ada rasa cinta ya pada ego. Masih ada rasa cinta pada aku gitu ya. Akhirnya terjadi kepahitan. Aku yang paling sengsara. Itu penutup rezeki yang besar sahabat. Tetapi apabila mungkin suami, mungkin istri ya, ada yang tidak menyamankan di perasaannya, melakukan ada ucapan ya, kemudian juga ada mungkin mimik wajah yang tidak menyenangkan, kita positif saja gitu, prasangka baik di atas rata-rata, wow keren, alhamdulillah gitu. Bisa jadi nih pasangan hidupku nih masih ada persoalan, oke saya bantu ya, aku sapa gitu kan. Ada apa sayangku, ada apa mama, ada apa papa, disapa gitu kan. Kalaupun belum menjawab tidak apa-apa, positif aja, didoakan, dielopkan gitu ya. Suamiku baik, suamiku ramah, suamiku menyenangkan, suamiku mengerti, istriku juga cantik, soleha dan lain-lain. Pokoknya kita pancarkan yang terbaik, maka itu jadi doa. Dan satu saatnya tiba, akhirnya besok harinya mungkin akhirnya sebenarnya mas aku ada ini, sebenarnya cantik aku ada ini. Akhirnya membuka diri itu, mau bercerita. Tetapi kalau kita prasangkanya tidak baik, justru itu jadi doa dan menjadi semakin menjauh. Siapa yang tidak untung, siapa yang rugi, kan kita sendiri gitu kan. Karena prasangkanya tak positif. Maka hidup ini sahabat, sejatinya adalah tentang belajar ikhlas. Ikhlas untuk kita bisa terus untuk pelajari, kita praktekkan ya. Belajar mencintai tanpa menggenggam. Ya Allah, ternyata seperti ini rasanya gitu ya. Rasanya bismillah nikmat gitu ya. Tanpa harus melarang-larang, jangan pergi, tapi malah di rumah aja gitu. Saya menyadari itu. Oh iya ya, kalau dulu saya protektif gitu malah pergi-pergi terus gitu kan.
Dan sekarang malah setelah saya ya monggo gitu, malah betah di rumah gitu kan. Kerennya seperti itu. Pada saat kita tidak melekat justru mendekat. Bisa jadi ini ya sebuah quotes ya. Pada waktu kita memiliki ya tanpa melekat, akhirnya dia malah mendekat. Nah, memiliki tanpa diperbudak ya, dengan ada rasa memiliki gitu kan. Kita memiliki tapi tidak diperbudak dengan kemelekatan itu. Nah, sebab apapun yang kita miliki itu, pada waktu kita menyebutnya milikku gitu, pada akhirnya itu semua adalah titipan. Ya, karena kadang Allah tidak sedang mengambil sesuatu dari kita, tetapi Allah sedang membersihkan ruang di hati kita agar hanya Allah yang paling agung, yang paling besar yang ada di sana. Karena Allah bisa jadi iri nanti gitu ya. Bukan iri ya, di sini bukan iri yang tidak positif gitu ya. Kok malah membesarkan gitu ya makhluk gitu. Aku kok malah tidak ada di hatinya gitu kan. Yang terjadi adalah persoalan, ujian, tumbukan, dan disitulah pada saat kita menyadarinya, ya Allah ampuni aku yang salah. Ampuni aku mau berubah lebih baik lagi. Mulai itu merasakan ada kedekatan dengan Allah ya. Karena istighfar teman-teman mulai didalami, mulai diperjalankan, mulai dipraktekkan. Mulai ada rasa ikhlas yang lebih mudah hadir. Saat ada air mata yang mudah jatuh di sana ketika teman-teman berdoa, ketika kita berdoa ya, air mata mudah jatuh, membersihkan dari perisai-perisai yang ada di tubuh kita. Kemudian saat itu kita mudah memaafkan, terasa menjadi lebih ringan. Itu tanda teman-teman merasakan ya Allah itu dekat. Ada rasa ikhlas ya, kemudian mudah meleleh saat berdoa ya. Kalaupun sekarang ini Bunda saya kok rasanya sudah enggak ada melelehnya, ya enggak apa-apa juga kan, tidak harus meleleh terus. Pada waktu meleleh menangis itu bisa jadi ada sumbatan-sumbatan perisai yang memang harus dilepas. Nah, teriringi dari fisiknya adalah keluarnya air mata. Yang terpenting teman-teman sudah melembut, mudah memaafkan, kemudian mudah bersyukur ya. Pada waktu hadirnya ujian malah alhamdulillah permen akan segera datang. Nah, coba praktekkan seperti itu sahabat ya. Pada waktu Bunda saya difitnah seseorang, Bunda saya dimarahin, Bunda saya dihina gitu kan misalnya. Wow, keren. Permen akan datang. Ya, 100 juta akan tertransfer segera ke rekeningku. Nggak tahu dari mana Allah yang akan perjalankan. Nah, saat kehilangan tidak lagi terasa itu sebagai hukuman, bukan. Tetapi adalah alat atau jalan untuk kita pulang. Pulang kembali kemana? Pulang untuk mengingatnya. Nah, pada saat kemarin ya kita menjalankan ada puasa Arafah, di sana kita mendapatkan fadilah. Fadilah apa? Dihapusnya dosa-dosa kita 2 tahun ya, dari 1 tahun kita sebelumnya dan nanti 1 tahun ke depan. Luar biasa. Fadilah kita menjalankan ada puasa Arafah kemarin. Nah, Idul Adha ini ya bukan sekedar perayaan teman-teman, tapi adalah momentum yang benar-benar kita pergunakan untuk bisa kembali lebih dekat dengan Allah, lebih pasrah lagi, terima, syukuri, lepaskan, lebih tenang kembali dan lebih mencintainya dengan ditandai mudah bersyukur ya, keadaan apapun ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Nah, bila ini teman-teman ya sudah dilaksanakan, sudah terasa menjadi habit dan rasanya hari itu bahagia. Rasanya bahagia tanpa syarat ya, di atas rata-rata, selalu syukur, selalu bahagia, selalu berterima kasih. Disinilah terjadi ada kebangkitan. Lalu jalan surga diterima teman-teman. Dan sadarkah kita sahabat, sebenarnya kita semua sudah berkali-kali mengalami hari kebangkitan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun kita mengalami hari kebangkitan dan kita mengalami juga hari hisab, di mana ada perhitungan di sana antara amal baik ya, dan juga amal yang kurang baik. Hari ini ditandai apa? Bunda kok alam hisab bagaimana? Kok udah mengalami gitu ya? Coba teman-teman mau muhasabah ke dalam diri. Hari ini sejatinya kita melihat di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sendiri masing-masing, melihat dari hasil pikiran kita sendiri.
hasil dari keyakinan, ucapan, dan tindakan diri kita sendiri dari masa lalu sampai dengan sekarang ini. Kita merasakannya, yaitu nasib kita. Itu adalah hisab, alam hisab yang bekerja ada di sana, teman-teman. Maka teman-teman, sekarang ini coba teman-teman merasakan menjalani apa sekarang? Ada bahagia, ada masih belum bahagia. Jadi ada yang sudah TSL misalnya, gitu ya, udah bahagia di atas rata-rata, ada yang masih penuh dengan PR, gitu ya. Nah di sana ada hisab, teman-teman. Ada yang mengatakan rumah tangga saya kenapa seperti ini, Bunda? Pasangan hidup saya seperti itu, Bunda. Seperti itu loh, Bunda, gitu kan. Kondisi ekonomi apalagi, Bunda? Kesehatan saya seperti ini, Bunda. Itu semua hisabnya, teman-teman. Alam hisab sudah terjadi dan sekarang ini kita mengalaminya hasil ya dari kebangkitan dan dari alam hisab itu. Dan semuanya seperti cermin yang sedang memperlihatkan bagaimana wajah batin kita selama ini. Nah, kadang kita bertanya kan, kenapa saya dipertemukan dengan pasangan yang seperti itu, Bunda, gitu kan. Kadang bertanyanya keluar gitu kan. Padahal untuk bisa tanya ke dalam. Tapi tidak apa-apa, kita udah dihalalkan ya. Tanya di sini, kemudian juga tanya ada di grup, silakan gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa anak saya seperti ini, seperti itu, hidup saya juga tidak ringan gitu ya. Nah, disinilah sahabat, manusia tersebut sedang belajar mengalami alam hisab. Di dalam makna perenungan di dalam kehidupannya. Kita atau seseorang itu masih memetik akibat dari sebab-sebab yang pernah dia tanam. Atau di sini mungkin kita tanam, ya. Nah, nanti setelah ada alam hisab, terjadilah penentuan antara surga dan neraka. Ternyata itu juga tidak hanya nanti di alam akhirat. Menariknya sahabat, surga dan neraka itu bukan hanya sesuatu yang terjadi nanti, bukan, tetapi jejak rasa itu sudah bisa kita rasakan sejak ada di sini, teman-teman. Sejak ada di dunia ini. Coba cek, adakah hati yang penuh iri saat melihat tetangganya menurunkan kulkas 2 pintu? Adakah? Coba cek jujur dengan diri sendiri. Itu neraka, sahabat. Iri spiritual meter negatif, ya, belum positif. Adakah yang masih ada punya rasa iri? Adakah yang melihat orang lain berhasil kemudian hatinya panas? Itu neraka. Mohon maaf, kadang suaranya kayak sarkasme neraka gitu ya. Di dalam ilmu ini ya, ibaratnya itulah di sana seperti halnya gambaran di neraka. Kemudian melihat orang lain bahagia, kita gelisah, tidak bahagia juga. Kan untuk kita kickback ya, mendoakan orang lain. Untuk apa? Kita dapat jalan surga. Pada waktu orang lain bahagia, untuk kita ucapkan selamat gitu. Jangan kemudian kita malah gelisah, malah merana gitu kan. Di sana ada neraka di batinnya. Maka kita tentu tidak mau. Maka lalu lakukanlah sebaliknya. Untuk kita upayakan hati kita selalu tenang, penuh syukur ya, bahagia, lapang, damai. Percaya bahwa rezeki Allah itu luas. Nah, itulah warna surga yang mulai Allah titipkan untuk kita di dunia. Maka orang-orang yang hidup ya di dalam kesadaran yang positif, kesadaran spiritual meter yang positif, kita latih selalu ada rasa syukur, bahagia, berterima kasih di atas rata-rata. Rezeki mudah mendekat, teman-teman. Tidak pakai lama ya, tidak pakai lama. Yang di offline mohon izinnya ya, di offline, di online ini karena ini ya mungkin ada jarak dan waktu, jadi ada jarak gitu ya, jadi kurang langsung ngomong gitu ya. Padahal yang mungkin bisa jadi banyak gitu ya. Yang di offline itu 1 hari aja itu langsung, Bunda saya terasa sekali, alhamdulillah udah tenang gitu. Alhamdulillah. Nah, maunya apa nih setelah tenang? Bunda aku pengen jualannya rame, terus berangkat. Bismillah, nanti energinya menggulung. Bisa tuh nanti diarahkan ke jualan. Bunda aku pengen ini, aku pengen itu. Bismillah, Allah kabulkan, Allah mudahkan gitu kan. Karena sudah menjumlah tabungan semestanya gitu, tabungan dari kebaikannya. Nah,
pada saat kita berlatih untuk bersyukur, bahagia, berterima kasih, prasangka baik di atas rata-rata kepada Allah selalu kita proyeksikan, hidup menjadi terasa lapang, ringan. Dan karena surga pertama hadir itu adalah diawali dari hati yang damai dan tenang. Nah, kita merasakan kedekatan kita, ada tanda dekatnya kita dengan Allah. Dan neraka seringkali pertama yang hadir adalah hati dipenuhi dengan rasa yang tidak adem, panas gitu ya. Ada iri, takut, kemarahan, galau, resah, keluhan. Maka itu kita hindari sekarang ini, untuk kita sirami yuk api itu ya, dengan ada kesejukan lantunan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran yang mendamaikan hati. Kalaupun teman-teman di sini ada yang sudah ajaib, saya udah tenang Bunda, maintenance perlu ya, karena perjalanan kita kehidupan ke depan, besok harinya kita tidak tahu ketemu apa. Bisa jadi ada tantangan, saat kita energi positifnya penuh, tantangan itu bisa dihadapi dengan mudah, karena bagikan ada sesosok mobil itu bensinnya penuh. Akhirnya perjalanan yang panjang, mungkin menaik dan terjal itu pun menjadi aman gitu. Karena bahan bakarnya penuh, tidak ada was-was, tidak ada khawatir, tidak mogok, tidak ada persoalan. Nah, teman-teman akan dihadirkan hidup yang menjadi lapang, penuh kemudahan, keajaiban, kelancaran di setiap keadaan. Bismillah, itu tanda-tanda teman-teman semua ya, untuk bisa merasakan ada begitu dekatnya Allah dengan teman-teman, dengan kita semua, sedekat ya, melebihi dekatnya urat leher kita. Ternyata di mana teman-teman? Adalah di nafas kita. Coba teman-teman amati kalau malam hari semua anggota tubuh kita tertidur gitu kan, istirahatkan malam hari, tapi ada satu dari aktivitas kita di dalam tubuh yang tidak pernah tidur, kayak seperti hanya disebutkan di Al-Quran, Allah itu tidak pernah tidur gitu. Nah, di dalam diri kita yang tidak pernah tidur apa? Yaitu nafas. Selama itu masih ada, terus ada di sana menjaga kita, dan disitulah Allah begitu dekat. Maka Bapak Ibu, kalau sudah merasakan Allah itu dekat, tidak ada kecemasan, tidak ada kegalauan, tumbukan apapun yakin Allah akan bantu. Kemudian saat LOP yakin dengan ada tarikan nafas, kemudian saat melepaskannya ada Allah di sana. Allah Maha Mencipta, Allah Maha Mengabulkan, yakin aja, maka terjadilah kun fayakun, terrealisasi apa yang teman-teman impikan. Bismillah, seperti itu ya. Sahabat semua selalu disayang oleh Allah. Alhamdulillah, materi ini khusus saya persembahkan kepada teman-teman yang gemar belajar untuk semakin menambah ya kedekatan teman-teman pada Allah yang Maha Menciptakan dari alam semesta raya yang begitu luas seperti ini ya, dan juga menciptakan diri kita, tubuh kita, keluarga kita ya. Mungkin kita sering membahas tentang LOP gitu ya, membahas tentang ada teknik-teknik ya dari pengembangan diri kita melalui jurus-jurus magnet rezeki. Saat ini kita membahas ya bagaimana kedekatan kita kepada Allah dengan melalui pendekatan kita memperingati Hari Raya Idul Adha. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah ya, tepat ya jam 9 kurang gitu ya. Jadi kita melakukan riyadhah bismillah hari ini dengan penuh bahagia. Maka sahabat, sadari pada saat kita tarikan nafas ini adalah yang masuk dibersamai dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan rasa yang positif dan bahagia, maka akan terhampar keajaiban. Saat kita melepas nafasnya, di sana terhampar keajaiban. Karena saat nafas yang masuk itu kemudian berdiam diri ada di tubuh sejenak seperti itu, dia memproses apa, gambar apa yang masuk bersama nafas, data-data pikiran, perasaan, dan hatinya. Maka pada saat nafas keluar itu akhirnya mencipta. Bayangkan kalau sahabat yang terjadi pada saat tarik nafas adalah kemarahan, kebencian, kegalauan, kedongkolan. Bagaimana diprosesnya di dalam tubuh adalah gambar-gambar yang tak menyenangkan.
saat keluarlah nafas di sana, maka mencipta pula. Mencipta apa? Nasib-nasib yang tak diinginkannya, gitu ya. Maka naudzubillah, teman-teman, kita pilih tentunya adalah gambar-gambar, ucapan-ucapan, rasa-rasa yang positif ya, untuk memunculkan gambar kita, layar kita, nasib kita yang ajaib. Maka tidak ada kata selesai ya dalam baca Al-Quran. Tidak ada kata selesai dalam belajar. Semakin banyak teman-teman belajar SHM, THMR, ada di asahnya di Insan Mulia, ada di privat RFF LOP, ada di kelas-kelas Gurunda Ustadz Nasrullah, maka itu mencipta, sahabat, mencipta nasib yang lebih baik lagi. Maka apapun yang teman-teman keluarkan, baik itu tenaganya, baik itu dananya, baik itu uangnya, baik itu ada waktunya, maka diganti berlipat-lipat, sahabat. Tidak pernah berhenti, diganti lagi dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah, karena kita menabung kebaikan. Maka kita tidak hitung-hitungan lagi kalau sudah seperti itu. Tentang kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita lagi. Sekarang kita akan menabung tabungan kebaikan ya. Kita lanjutkan dengan setelah mendengarkan materinya yang kita sudah pelajari tadi ya, teman-teman catat, akhirnya semakin yakin, oh ini ya, maka tidak ada meruginya, betul-betul saya semakin mantap, semakin yakin, gitu. Semakin untuk terus semangat ya menjalankan dari Riyadhah ini, karena ini sangat berguna untuk diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Saya tadi pagi terharu sekali, tiba-tiba terkaget-kaget gitu ya, karena alhamdulillah ya Pak Kaji Gatot tiba-tiba datang bersama-sama ikut Asmaul Husna, ada di tim online. Saya bersyukur sekali. Saya tanpa meminta, tanpa juga ngomong, tanpa juga ada ini bicara, enggak. Alhamdulillah datang sendiri dan ikut. Dan itulah gerakan ya, dari tanda bagaimana kita mengenali Allah itu dekat hanya batin saja. Ya Allah, andekan gitu, untuk datangkan satu keluarga penuh bahagianya gitu. Alhamdulillah tadi sudah bersama-sama dalam Asmaul Husna, dan itu betul-betul membuat rasa yang bahagia di atas rata-rata ya, karena kami biasanya di hari Jumat yang bersama, kemudian kalau pagi Asmaul Husna ya saya sama anak-anak, tapi alhamdulillah tadi dihadiri dengan suami juga ya, pasangan hidup. Nah saya doakan ya teman-teman juga seperti itu, sinergi ya dengan pasangan hidup memudah gitu ya, melembut untuk bersama-sama dekat dan semakin merasakan kedekatannya dengan Allah melalui rasa syukur, membaca dari kalamnya yang ada di Al-Quran, membaca 99 asmanya yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mendapatkan kehidupan yang makin barokah. Alhamdulillah. Mari sahabat semua, mungkin sekarang ini ada yang bersama dengan keluarga, silakan ya. Ada yang kemudian mungkin masih salah satunya saja, tidak apa-apa ya. Kita tidak ada pemaksaan, tapi di situ apabila suara kita, doa kita ya kemudian tersambut ya, alhamdulillah bahagianya betul-betul dirasakan ya di atas rata-rata. Alhamdulillah sahabat, untuk kita melakukan ada Riyadhah ini ya dengan bahagia, karena Rasulullah katakan siapa yang mengindahkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya gitu ya, maka nanti termasuk golongannya ya yang akan diakui, dan bismillah kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati segarnya ya air telaga Al-Kautsar ya, yang di sana dikisahkan tak akan pernah kehausan gitu ya selama ada di akhirat, pada waktu kita bisa meminum ya air dari telaganya Rasulullah tersebut. Bismillah ya sahabat, juga demikian bisa mendapatkan kesempatan ya, mendapatkan ada satu cangkir gitu ya, dikisahkannya ya satu gelas ya minuman yang begitu segar dan terasa kayak kekal di sana sampai ke surga ya, terasa lapang, nyaman gitu, karena perjalanannya juga sudah dibekali dengan air tersebut. Alhamdulillah.